barang yang dibawa sendiri oleh penumpang dan dibawa sendiri oleh penumpang ke dalam kabin itu termasuk barang yang dijaga oleh penumpang langsung, Mas. Jadi perusahaan nggak bisa dimintain ganti rugi, kecuali kalau barang itu dititipkan oleh kru, ditaruh di bagasi lah. Itu perusahaan banyak atau ada yang ngasih kebijakan kayak HR dulu, kita ngasih kebijakan kalau barang hilangnya di garasi. Karena apa? Karena kru mengakui telah dititipi, telah dipegangin, tapi hilang atau ketukar. Tapi kalau barang dia bawa sendiri ke dalam kabin bis, terus dia mengalami pencurian di dalam kabin bis, terus dia mau komplain ke perusahaan, ya nggak bisa, Mas. Kita kan bisa menganggap dia kelalaian, Mas. Barang dibawa-bawa sendiri, dijaga-jaga sendiri, tiba-tiba hilang. Kalau dibilang wah nggak aman bisnya dan lain sebagainya, Mas, sindikat-sindikat kayak gitu itu dia random, Mas. Mereka beli tiket, nggak mungkin petugas tiket ataupun agen atau calo itu tahu ini orang maling apa enggak, itu nggak tahu, Mas. Dan 2 kali kejadiannya rute sama, Mas. Ya. Itu sindikat, Mas. Dulu pemain-pemain kayak gitu tuh Semarang tuh, Mas. Terus Rawamangun. Naiknya tuh biasanya dari Rawamangun dulu. Rawamangun, Cikampek. Itu yang elit, Mas. Yang elit tuh begitu sindikat dia. Nah, kecuali kalau yang coro-coro yang ngerangkak-ngerangkak di bawah jok itu biasanya main sama supir, Mas. Tapi kalau yang kayak gitu, kalau ada yang nuduh supirnya atau krunya ikut bermain, enggak lah. Bukannya gue ngebelain Rosalia ya, enggak. Sekarang gini loh, Mas, kalau lu dari rumah bawa tas, lu pegangin sendiri, lu masukin ke dalam kabin, lu taruh di atas, misalnya lu jaga sendiri atau lu pegangin, terus tiba-tiba hilang, lu mau komplain ke perusahaan, ya maaf, mungkin lu bener-bener bawa uang misalnya di situ. Tapi kan perusahaan punya asas praduga tak bersalah juga, Mas. Siapa yang tahu lu kehilangan duit 200 juta di dalam tas lu? Emangnya waktu lu berangkat lu tunjukin duitnya? Kan enggak, ya kan? Bukan Rosalia itu dari awal nggak tahu gue kalau soal SOP mereka tuh kita nggak tahu. Jadi gue cuma ngebahas, gue nggak ngejelek-jelekin pelapornya yang bikin rame di Twitter, nggak. Gue cuma ngebahas ini loh, Mas, cara kerja kita tuh kayak gitu. Jadi gue yakin itu nggak cuma di bis aja, tapi di pesawat pun sama. Sekarang lu kalau di pesawat nih barang lu taruh di atas terus hilang, coba lu komplain, Mas, sampai bibir lu jontor, kagak bakal ditanggepin karena mereka menganggap itu barang bawaan yang kamu bawa dan kamu jaga sendiri gitu. Jadi jangan dijelek-jelekin Rosalianya, Mas. Terus langsung ngeklaim ini jangan-jangan ada main sama krunya. Wah, janganlah, itu terlalu inilah. Rokok tadi tipin. Oh, siap. Terima kasih banyak. Jadi bukan gue ngebelain Rosin atau enggak, gue cuma pengen ngasih kalian pengertian dan kesadaran. Ingat-ingat ya, barang yang kalian bawa sendiri ke dalam kabin bis, kalian taruh di atas atau kalian taruh di bawah atau kalian pangku, ketika kalian mengalami kehilangan, itu bukan tanggung jawab operator, bukan tanggung jawab bis atau operasional bis, bukan tanggung jawab manajemen bis, bukan. Kecuali kalau barang itu kamu titipin ke kru, Mas, saya titip nih tas saya isinya laptop, tolong taruh kalau misalnya penting taruh di tempat kandang macannya dia atau di box safety boxnya dia atau ditaruh di bagasi, itu terserah krunya lah. Tapi begitu itu hilang, itu perusahaan ada kompensasi biasanya, Mas. Biasanya 10 kali, ya ada yang 10 kali dari harga tiket pernah. Gua dulu pernah, Mas, nanganin kasus kehilangan ini. 1 kardus isinya kitab-kitab Injil, Mas. Kitab-kitab Injil totalnya dia bilang harganya tuh sekitar 8 jutaan atau berapa. Orang kelet, Mas. Gua dulu pernah kejadian. Gua ganti, Mas. 20 kali harga tiket. Gua kasih 10 kali harga tiket, mereka nggak mau, gerejanya nggak mau. Terus akhirnya ya sudah, gue ganti, kalau nggak salah dulu 2.700.000. Karena memang krunya mengakui, Mas, menerima atau menaruh barang tersebut, tapi barang itu hilang. Tapi kalau misalnya dia ngomongnya hilangnya di atas, ya maaf kata, nggak bisa ganti perusahaan. Lagi di mana, Mas? Di Jogja ngurusin 06. Lagi nungguin BPKB-nya perjalanan dari Jakarta, besok baru datang. Kalau kehilangan istri di kabin gimana? Kehilangan istri di kabin mah lu niat berarti. Kan kita gak tahu dia bawa apa ya, Mas. Ya itu kan asas praduga gak bersalah, Mas. Bukan berarti itu terus orangnya bilang ini apa-apaan laptop saya kenapa jadi yellow page. Ya kan ada 2 kemungkinan, ya kan. Mungkin dia bener-bener bawa yellow page dari rumah, kan kita gak tahu. Tapi gue yakin dia pasti bener-bener bawa laptop, Mas. Pasti bawa laptop beneran, bawa tab beneran. Dan korbannya memang bener-bener kehilangan, karena itu modus operandi yang gua sangat kenal baik, Mas. Diganti keramik, diganti yellow page, itu dari zaman dulu sampai sekarang, Mas. Itu gue yang heran, malingnya aku masih punya yellow page, itu beli dari mana di? Soalnya era-era tahun 2012 ke atas ini biasanya udah nggak pakai yellow page, pakainya keramik, Mas. Kalau era-era tahun 2000-an yellow page deh.
Ganti ruginya kok cuma 10 harga tiket, Mas. Itu sudah tertera di tiket. Kalau kita dulu bikin di tiket. Ya. Itu supaya lebih bisa berhati-hati lagi tuh penumpangnya juga. Dan 10 itu bukan bahasanya apa ya, tajiran, Mas, karena itu akan dibebankan kepada kru juga. Di tiket kan sudah ada peraturannya, Mas. Kita itu berhak kok, Mas, naik apa enggak. Lu beli tiket, lihat dong peraturan bisnya, diliatin tuh. Kompensasinya apa aja kalau telat, kalau dioper, kalau apa, kalau kehilangan, itu ada di situ biasanya. Ya tinggal kan lu suka apa enggak dengan persyaratan perusahaan. Kalau lu suka, naik, beli tiket, naik. Tapi begitu ada kejadian, ya lu harus konsekuen dong, ya kan? Tapi kalau misalnya nggak ada terus begitu ya. Tips aman, kalau makanya gue dari dulu tuh selalu nyaranin kalian, kalau memang kalian ngerasa bawa barang yang berharga banget, itu titipin ke kru, Mas. Kru itu punya safety box, punya setiap kru. Safety box itu nggak harus berangkas, enggak. Di kandang macan dia punya barang-barang pribadi dia. Biasanya gue dulu kalau ada penumpang bawa duit nih atau bawa apa banyak, dititipin sama kru, ditaruh di kandang macan, Mas. Jadi tidur tuh dijagain. Itu bentuk takjir aja. Jadi siapa sih, Mas, orang mau ngilangin barang, Mas? Rame banget itu, Mas, di TikTok. Yang nge-like, yang nge-tweet, yang nge-share tweetnya sampai ribuan. Dalam hal ini saya nggak ngebela Rosalia, tapi saya cuman lebih nyadarin ke si pemilik barang ini supaya berbesar hati lah. Gue ikut bantu-bantu di MTI, boleh gak yo? Boleh, asal gratisan. Kalau gaji nggak kuat boleh. MTI 05 udah gue beliin kompresornya. Ini hari ini udah mulai masang, bentar lagi jadi paling. Ke Tumino, ayo, Mas, ayolah jemput, jangan ngomong-ngomong doang lu lah. Kapan ada sleeper, Mas? Itu yang nanya siapa sih? Bis gue sehat, kagak mogok di jalannya, udah sujud syukur, Mas, masih tanya sleeper. Alhamdulillah. Masalahnya tanggapan dari CS-nya, Mas, yang bilang bukan tanggung jawab. Lah memang bener, kan gue sudah bilang bukan tanggung jawab manajemen, Mas. Lu mau tanya di angkutan darat, angkutan udara, angkutan laut, semua angkutan, barang yang dijaga dan dibawa sendiri oleh penumpang ke dalam kabin itu bukan tanggung jawab manajemen. Bener kan? CS-nya ngomong kayak gitu, wajar lah. CS kan copy paste, Mas. Kecuali kalau CS-nya mungkin gue bisa ngomong, maaf ya Pak, gue jelasin, begini loh Pak, Bapak kan bawa barang sendiri, mungkin. Tapi kalau CS profesional kan nggak kayak gue, Mas. Mereka jawabnya kan copy paste, ya kan. Maaf Pak, itu bukan tanggung jawab manajemen. Mungkin begitu doang jawaban mereka. Lah mau gimana lagi? Lu coba aja nelpon halo BCA lu. Kalau nggak jawabannya lurus-lurus aja. Orang gue pernah nanyain nama CS-nya aja, kagak kasih tahu, Mas, nomor WA-nya. Gue tanya sama CS-nya, CS BCA, halo itu loh, Mbak, nomor WA-nya berapa? Ntar kalau saya pengen tanya-tanya, saya bingung. Oh maaf Mas, itu privasi. Dia bilang begitu, Mas. Kan rese. Wajar. Belum ada CCTV bisnya, Mas. Nah itu juga suka-suka pengusaha bisnya, Mas. Masang CCTV itu kan bukan kewajiban. Lu tinggal milih haji. Lu pengen save, cari yang ada CCTV-nya. Mahindra kagak ada CCTV-nya. Jawabannya template ya, Mas. Ya iya. Iya bener, template, copy paste. Iya template. 4 tahun lagi pensiun nguli gue, Mas. Siap. Mas, capingnya dipakai. Gue malah nggak ada caping, boy. Korbannya udah 2 orang di jurusan dan sama, berhubungan korban seleb Twitter jadi rame, jadi ada pembiaran dong. Loh, Mas, gue yakin, Mas. Yakin gue. Pihak Rosalia nggak bakal diem. Pasti orang-orang lapangan mereka kerja, Mas. Dicari sindikatnya pasti. Karena kayak gitu pemain, Mas. Mereka menganggap gini, pemain-pemain itu ya, kalau dia udah narget satu PO. Gua dulu pernah ngebersihin, Mas, jaringan Salatiga, jaringan Semarang sama jaringan Rawamangun. Itu tahun 2000-an itu dulu gue pernah ngebersihin, Mas. Sampai gua nemuin pentolannya yang di Semarang itu dulu. Jadi kalau mereka udah ngerasa nyaman dapat bis yang wah, ini empuk nih bis nih, PO nih. Kayaknya kita banyak dapat terus dari PO ini. Mereka kan stuck di situ, Mas. Jadi kalau lu bilang Rosalia ngebiarin, nggak mungkin. Wah, apalagi Rosalia, Mas, manajemen gede, orang lapangannya di mana-mana, backingannya di mana-mana ibaratnya. Gue yakin dibersihin juga sama dia. Cuman memang kan kalau nggak ada kejadian, nggak ada tindakan, Mas. Wah, mantap. Gue kayak Raiden nggak?
Raidennya Mortal Kombat. Jadi tolong ya, jangan bilang nggak ada, jangan bilang Rosalia cuek masalah ini, enggak. Percaya sama gue, mereka pasti gerak. Aduh. Mas, gue mau nyalek mas, wajar gue pakai caping. Lu nggak ngeliat gue habis masang masang bibit, nanam bibit padi. Pencitraan gue mas. Wah, ini montong ini.